Halo rekan-rekan guru seluruh Republik Indonesia, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat surat keterangan lulus secara online dan dibagikan kepada siswa melalui aplikasi WhatsApp otomatis. Ya, cara membuat SKL online. Ya, sekarang kan masa pandemi, jadi untuk membuat kabar kelulusan atau surat keterangan lulus harus disampaikan secara daring atau secara online. Oke, langsung saja. Yang pertama, teman-teman silakan login ke akun Google teman-teman. Setelah login, silakan teman-teman ke Drive. Dan yang pertama langkahnya adalah membuat folder baru. Klik baru, lalu klik folder. Beri namanya misalnya berita lulus. Berita lulus atau tidak ya. Berita lulus dan tidak lulus. Tergantung apa nama file yang ingin diberikan. Lalu setelah itu buat. Kalau sudah membuat folder itu, silahkan membukanya. Dan di sini terlihat kosong, masih kosong, belum terisi apa-apa. Jadi yang pertama, yang berikutnya adalah teman-teman silahkan membuat Google Spreadsheet. Klik baru, lalu Google Spreadsheet. Ya, di sini teman-teman akan membuat semacam database begitu. Jadi misalnya saya kasih buat database seperti ini. Di sini saya tulis nama siswa, lalu NISN, lalu tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian apa lagi ya, tempat lahir, tanggal lahir. Ya, tergantung teman-teman, mungkin bisa teman-teman menambahkan misalnya orang tua, jenis kelamin, misalnya saya tulis jenis kelamin. Kemudian setelah itu misalnya teman-teman ingin menambahkan nilai di situ, misalnya matematika, kemudian bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Lalu misalnya terakhir teman-teman membuat sebuah keterangannya, apakah dia yang bersangkutan itu lulus atau tidak. Misalnya saya kasih nama di sini, aku, kamu, dia. NISN-nya misalnya 123 345 678, tergantung. Tempat lahir misalnya Manggarai, Ruteng, Borong. Tanggal lahir misalnya 1 Januari 2001, 2 Februari 2002, 3 Februari, 3 Maret 2003. Jenis kelamin misalnya laki, perempuan. Misalnya nilai matematikanya 40, 100, 980, bahasa Indonesianya 56, 67, 89, bahasa Inggrisnya 65, 78, 98. Misalnya saya buat keterangan di sini adalah tidak lulus, lalu lulus, lalu lulus. Setelah itu saya tutup Google Spreadsheet-nya, dan dengan sendirinya di Drive itu sudah ada Untitled Spreadsheet. Saya kasih nama, misalnya ganti nama ya, ganti nama menjadi database siswa kelas 12, lalu
Setelah membuat database, teman-teman buat dokumen berupa surat keterangan lulus. Tinggal klik baru, lalu Google dokumen. Ya, silakan teman-teman membuat dokumen, misalnya diawali dengan kopnya misalnya dinas pemerintah provinsi A, dinas pendidikan B, SMA negeri C. Ya, kopnya di sini misalnya surat keterangan lulus nomor ya sekian ya. Terus lalu di sini misalnya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMA NC menerangkan bahwa, lalu yang pertama nama lengkap, misalnya nama siswa. Tadi kalau teman-teman lihat di Google Spreadsheet tadi, klik label di sini saja. Di sini ada nama, mission dan tempat lahir. Berarti di sini misalnya saya tulis nama. Kasih tanda seperti ini biar nantinya ini bisa terbaca, Google Spreadsheet-nya bisa terbaca di sini. Kasih tanda lebih kecil ya, double kurung sebenarnya ini, tanda kurung begini, kemudian tuliskan nama siswa. Ya. Lalu ditutupi tanda seperti ini lagi dua, kemudian setelah tadi ada NISN. Lalu ada kurung penutup, kurung pembuka dan penutup ya. Setelah NISN ada tempat lahir ya, tempat lahir yang nama, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Lalu buat kemudian kalau setelah tanggal lahir di sini ada jenis kelamin. Belakangan tergantung ya. Ini hanya contoh. Ya, setelah itu misalnya saya menerangkan bahwa yang bersangkutan di atas dinyatakan, misalnya dia tadi lulus, saya kasih ke tengah, misalnya saya kasih tanda kurung begini, lalu di sini kolom keterangan yaitu lulus dan tidaknya ya, lalu tanda begini lagi. Setelah ini, setelah dinyatakan ini misalnya dengan nilai yang diperoleh, kan ada kolom nilai tadi. Misalnya saya buat kolom di sini, sisipkan tabel. Jadi ada 3 nilai tadi adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, di sini saya kasih tanda kurung begini, matematika sesuai di Excel tadi ya, matematika Bindo Bing. Nah, di sini saya kasih tanda Bindo, lalu Bing. Misalnya ini saya mau berarti keterangan lulusnya saya mau kasih tebal, saya kasih bold dan kasih size yang besar, lalu bold. Kemudian sudah selesai ini, misalnya di bawah demikian untuk diketahui ya, Porong 2 Mei 2021 Kepala SMAC 1 Hans ya. Kalau sudah buat seperti ini,
teman-teman bisa scan stempel untuk sini dan tanda tangan bisa. Lalu setelah itu kita cek di sini, jadi ada dokumen tanpa judulnya di sini. Dokumen tanpa judul saya kasih ganti nama menjadi surat keterangan lulus. Lalu oke. Dari sini teman-teman sudah mendapatkan 2 file. Kemudian kalau sudah seperti ini, klik lagi di database siswanya. Sekarang kita mau menggabungkan antara yang dokumen sama yang spreadsheet tadi. Ya. Sekarang masuk di spreadsheet, teman-teman silahkan klik add-on, ya. Lalu ke AutoCAD. Kalau teman-teman belum ada AutoCAD-nya, belum menginstal AutoCAD, silahkan teman-teman klik dapatkan add-on. Setelah muncul seperti ini, teman-teman silahkan menginstal yang namanya AutoCAD ini ya, yang ini. Jadi karena saya sudah terinstall, makanya saya tidak install lagi. Kemudian saya close. Kalau sudah diinstal nanti, teman-teman klik add-on, lalu AutoCAD, lalu launch. Ya, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan teman-teman klik new job. Lalu kasih nama filenya misalnya berita surat keterangan lulus saja. Lalu klik next. Terus di sini akan ada muncul seperti ini. Lalu klik from drive. Jadi kalau sudah muncul from drive, silakan teman-teman mengambil surat keterangan yang berupa doc tadi dari drive teman-teman yang sudah teman-teman buat, lalu klik, lalu select. Setelah select, langsung next. Ya, di sini akan muncul seperti ini. Jadi untuk menggabungkan surat keterangan dengan Excel tadi yang spreadsheet. Jadi di sini teman-teman lihat di sini masuk pada sheet 1, sehingga di sini teman-teman buat menjadi sheet. Wow. Kasih besar dulu, maaf ya, teman-teman buat ini jadi sheet 1. Kalau sudah muncul tampilan sheet 1 seperti ini, di sini ada nama siswa, lalu kita lihat, sesuaikan, ambil nama siswa, kemudian NSN sudah pas, tempat lahir, sesuaikan tempat lahir, tanggal lahir disesuaikan, jenis kelamin juga disesuaikan, kemudian keterangan disesuaikan, kemudian matematika, Indo, dan bahasa Inggris. Lalu setelah ini teman-teman klik next. Lalu kasih nama file, misalnya file SKL, kasih tanda seperti ini, tulis nama siswa di sini, supaya nanti filenya ada SKL, lalu nama siswa bersangkutan, lalu PDF, tipe filenya PDF, lalu klik di multiple output mode, lalu next, lalu di sini sudah ada destination foldernya. Tapi kalau teman-teman belum ada destinasi folder, silakan teman-teman klik choose, kemudian pilih folder yang akan dibuat, misal berita yang teman-teman buat tadi, lalu pilih ya select. Karena di sini tadi sudah, makanya langsung klik next. Kemudian next lagi, lalu next lagi. Di sini ada share docs and send emails, klik yes. Di sini karena saya ingin membagikan lewat WhatsApp otomatis, jadi teman-teman juga bisa membagikannya kepada email anak-anak. Jadi bisa tinggal kasih tanda begini, lalu email anak-anak. Ya, jadi saya ingin lebih istilahnya lebih umum, lebih publik. Jadi saya tidak ke email anak-anak. Nanti anak-anak tinggal kirim ke nomor WA yang bersangkutan, lalu akan dapat jawaban otomatis berupa link ini. Sehingga saya tulis di sini, saya pakai kata Gmail saja. Kemudian subjeknya adalah misalnya saya kasih SKL nama siswa tadi. Lalu
Setelah itu saya klik next. Di sini run on form trigger, saya klik yes. Lalu ada muncul kotak dialog seperti ini, lalu klik yes lagi. Setelah itu teman-teman silahkan klik save. Ya, nanti setelah save ada muncul seperti ini. Silakan teman-teman klik tanda run job, tanda play, klik dan menunggu. Jadi di sini akan membuat semacam link dan file PDF-nya. Ya, dia menggabungkan. Jadi lamanya ini tergantung banyaknya siswa. Kebetulan saya hanya membuat untuk 3 siswa, makanya tidak terlalu lama nanti. Jadi kebetulan ini contoh ya. Jadi selama berjalannya ini yang di belakang juga akan ada tambahan kolom merge dokumen dan seterusnya. Ada kolom URL. Kalau sudah muncul semua, teman-teman silahkan klik close kalau sudah selesai. Terus saya coba close yang di sini. Teman-teman boleh lihat yang di sini di folder tadi sudah ada SKL aku, SKL dia, SKL kamu dan seterusnya karena mahasiswa ya. Nah seterusnya kita sudah mendapatkan beberapa data. Kemudian saya ingin membuat database untuk WhatsApp nanti. Saya tinggal klik 6 baru, lalu Google Spreadsheet untuk buat database WA ya. Misalnya nanti anak-anak mengirimkan NISN ke nomor WA saya nanti, tinggal ini saja, tinggal anak-anak kirim NISN dan secara otomatis link ini akan terkirim ke nomor anak-anak. Saya tulis saja NISN. Terus di sini misalnya link download ya. Jadi saya lihat NISN-nya yang di database siswa tadi. Ya, saya copy NISN di sini 1345678 ini. Saya paste di sini. Ya, kemudian link download. Link download kebetulan di sini sudah ada. Jadi saya tinggal copy yang ini ke bawah. Lalu saya paste, jadi paste Ctrl V ya. Setelah ini supaya kalau begini nanti tidak ada pemberitahuan khusus untuk anak-anak. Misalnya saya tulis untuk mengetahui hasil belajar Anda, silahkan klik ya. Ini saya misalnya kasih informasi ini dulu di awal, jangan langsung nanti agak bingung, takutnya dikira link apaan ini. Terus apa di sini, hanya di sini masih belum digabungkan. Saya buat ini menjadi bisa gabung. Cara untuk menggabungkan dua sel ini tinggal klik sama dengan, lalu klik sel pertama, lalu dan, lalu klik sel kedua, lalu enter. Nah, sudah digabungkan ini. Tinggal tarik ke bawah, tarik ulur. Setelah itu teman-teman bisa kopinya ini kan rumus. Jadi teman-teman bisa Ctrl C, lalu saya pakai cara copy ke Excel dulu. Saya copy ke Excel, Ctrl V di sini. Lalu kalau sudah copy ke Excel, saya buat di sini, hapus dulu yang ininya dua ini, kan sudah di copy ke Excel tadi. Kemudian saya ambil lagi yang di Excel tadi, di Excel ini saya copy lagi, copy ke spreadsheet yang ini. Jadi akan muncul tampilan seperti ini. Jadi sudah seperti ini, sudah tercopy. Jadi setelah itu saya close saja. Close. Coba cek. Di sini ada beberapa, ada untitled spreadsheet lagi. Coba kita buka. Apa ini?
Jadi setelah ya dilihat ternyata ini adalah linknya. Terus saya close, saya ganti nama di sini menjadi misalnya database untuk WA. Database untuk WA. Lalu oke. Ya, kalau sudah buat seperti ini teman-teman, silakan beralih ke WA teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita beralih ke WhatsApp otomatis. Jadi saya ke Play Store dan di sini silakan teman-teman tulis Watch Auto ya. Jadi Watch Auto jadi aplikasi berbayar secara otomatis, aplikasi balasan otomatis. Lalu setelah itu teman-teman silahkan klik install. Silahkan teman-teman membukanya. Ya, di sini ada pengaturan WhatsApp Auto-nya ya. Ini kontaknya. Anggap saja saya tidak tahu nomor siswa. Jadi semua orang yang kirim WA atau chat ke nomor ini akan dibalas secara otomatis nanti. Saya klik saja semua orang. Saya pilih semua orang. Lalu saya lihat jawaban otomatis, klik home atau rumah. Jawaban otomatisnya saya klik hidup. Misalnya saya klik hidup saja di sini. Bolehkan WhatsApp Auto, bolehkan akses notifikasi nih ya. Jadi di sini jawab otomatis aktif. Saya ganti teksnya, saya ganti teks jawaban otomatisnya. Misalnya di sini saya tulis, karena tadi adalah tulisannya adalah NISN-nya. Silahkan ketikkan NISN Anda. Lalu saya simpan. Jadi nanti jawaban otomatis yang pertama adalah silahkan ketikkan NISN Anda. Nah sekarang saya ingin menggabungkan ini dengan Google Spreadsheet tadi, sehingga saya bawa ke menu. Tentu saya harus login dulu ya. Di sini saya belum login nih. Ya, saya sudah login. Tadi saya ada buat di spreadsheet tadi. Saya tinggal klik spreadsheet. Karena saya belum sinkronkan, makanya saya kasih hidup dulu, lalu saya sinkronkan dengan email saya. Lalu di sini saya tulis izinkan. Iya, kalau sudah, jadi di sini ada spreadsheet yang baru saya buat. Ada di sini database untuk WA, kemudian database siswa, pilih spreadsheet, database siswa, database. Saya pilih database untuk WA saja, database untuk WA. Ya, setelah ini kita lihat teman-teman bisa melihat bahwa yang disinkron di sini ada 4 pesan, yaitu ada tadi kan ada 3 siswa ya, jadi nanti akan disinkronkan seperti itu. Jadi untuk pengaturan Google Spreadsheet-nya sudah ya, tinggal kita uji coba. Jadi kita tinggal kembali. Kita uji coba di WhatsApp. Ya, saya uji coba menggunakan HP saya ya, yang ini. Jadi kebetulan di sini ada nomor saya. Lalu saya tulis bebas. Lalu saya kirim. Ya, saya kirim.
dan saya akan mendapatkan balasan seperti ini. NISN Anda, misalnya NISN saya, saya tulis 1, 2, 3. Nanti balasannya teman-teman seperti ini. Untuk mengetahui hasil belajar Anda, silahkan klik link. Saya tinggal klik, sebagai siswa saya tinggal klik linknya. Iya, dan akan dibawa ke browser. Jadi, oh iya, hanya teman-teman harus mengaturnya di sini, di berita kelulusan ini, pengaturan privasinya. Nah, untuk mengganti hak akses di folder ini, silakan teman-teman klik kanan, lalu klik dibagikan. Setelah itu lihat pengaturan di sini. Jadi pengaturannya, dapatkan link, lalu ubah yang ini ya, ubah ke siapa saja yang memiliki link. Jadi siapa saja yang memiliki link nanti akan bisa mengaksesnya. Lalu setelah itu klik selesai. Sekarang siswa bisa mengakses, aku bisa mengakses bahwa dia dinyatakan tidak lulus. Jadi demikian cara untuk membuat SKL dan membagikannya kepada siswa secara daring. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam sehat, tetap ikuti protokol kesehatan pemerintah. Semoga Indonesia semakin maju dengan generasi-generasi yang rajin berliterasi. Salam literasi.